Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita lanjutkan pembelajaran kita pengoperasian dasar-dasar perbengkelan pertanian PDDTP. Kali ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak-anak Bapak sekalian, pembelajaran kita pada minggu yang lalu itu pada pemasangan daun gergaji dan pemegangan dan penekanan gergaji. Di sini kita lanjutkan pada bagian C, cara menggergaji, hampir mirip sama dengan cara mengikir. Yang berbeda adalah cara pemegangan. Ya, ini lihat sebelumnya. Nah, kemudian ini caranya hampir sama dengan cara ngikir, cuma beda pada mata potongnya aja. Gergaji cukup besar, namun pemotongan yang perlu lurus hasilnya. Tekanan gergaji harus ringan, tidak sama dengan mengikir, cuma caranya hampir sama. Kalau untuk menggergaji tekanannya harus ringan supaya pemakanan pemotongannya lurus ya. Kalau terlalu ditekan, maka pisau gergaji atau mata gergaji ini bisa baling atau membengkok dia. Nah, langkah penggergajian untuk pemotongan yang tidak presisi, awal penggergajian dapat langsung dengan gergaji atau itu sendiri. Nah, cara memotong dengan gergaji tangan adalah sebagai berikut. Pertama, membuat alur. Tinggi mulut catok, ini lihat di gambar A, kemudian lihat juga di gambar B 572 ini. Yang untuk menjepit benda kerja ini adalah catok atau ragum, sama seperti waktu mengikir. Bagian yang digergaji harus sedekat mungkin dengan mulut catok atau ragum ya. Bagian yang akan dikikir atau digergaji ya, itu harus sedekat mungkin dengan mulut catok atau ragum, karena dia harus dijepitkan. Kalau terlalu jauh, itu hasilnya nanti nggak presisi. Pada permulaan menggergaji, tahan sisi gergaji dengan ibu jari. Namun untuk pemotongan yang dianggap presisi, sebelum digergaji, benda kerja harus ditandai terlebih dahulu dengan kikir segitiga sebagai jalan awal penggergajian. Ya, jadi kalau bentuk kikir segitiga, pernah lihat orang mengikir untuk mata gergaji kayu, itu kikirnya segitiga. Nah, yang segitiga itu sudut atau sikunya itulah yang dipakai untuk menandai mana yang akan kita gergaji supaya hasilnya presisi. Kemudian yang B, awal penggergajian. Sebagai awal penggergajian, kedudukan gergaji menyudut 30 derajat plus minus ya, kurang lebihnya 30 derajat. Selanjutnya gergajilah bagian sisi terlebih dahulu, yang lambat laun sudutnya makin kecil. Ini lihat sudut penggergajian ini. Ini tadi benda kerjanya dijepit, yang akan kita gergaji dekatkan dengan mulut ragum, jangan terlalu jauh. Nah, sudut pemotongan ini awalnya 30 derajat. Setelah nanti dia terpotong beberapa bagian, maka semakin lama sudut yang 30 derajat ini semakin mengecil ya. Ini diberitahukan tadi seperti itu, seperti terlihat pada gambar 573, sudut awal penggergajian.
Jadi sudut itu antara pisau atau gergaji ini, mata gergaji dengan benda kerja yang akan kita potong, itu sudutnya sebesar 30 derajat kurang lebih, plus minusnya. Pemotongan benda kerja. Potonglah benda kerja pada bagian yang dekat dengan mulut catok ragum. Nah, ini lihat gambar ini. Ini ragum yang di sebelah kiri dari gambar orangnya ini. Catoknya, maka benda kerja yang dijepitkan ketika dia akan dipotong dengan gergaji, maka ya, ini dekatkan dengan posisi catoknya. Jangan terlalu jauh, ya. Jangan terlalu jauh arah ke kanan ataupun arah ke kiri. Kita menggergaji itu biasanya yang akan kita potong, yang akan kita gergaji itu terletak di bagian sebelah kanan daripada catok atau ragum. Nah, yang bagian D, bahan lebar, bahan lebih lebar. Kalau bahannya lebih lebar, macam mana cara gergajinya? Nah, bila bahan yang akan digergaji lebih lebar sengkang gergaji, maka pemasangan daun gergaji harus diputar 90 derajat. Artinya diputar 90 derajat, dia yang tadinya tegak lurus dengan tangkai gergaji, maka diputar seperti ini. Ini gambar 575. Ini lihat di 574. Ini sejajar dengan tangkai gergajinya. Nah, kalau yang bahannya lebih lebar, maka ini lihat sudutnya 90 derajat. Di sini kita lihat gergajinya miring, enggak lurus lagi mata gergaji dengan tangkainya terhadap sengkang gergajinya. Nah, yang E, pemeliharaan gergaji. Tebal minimal bahan yang dipotong adalah 2 pitch, ya, 2 kali pitch gigi. 3 gigi harus lebih berada pada daerah pemotongan. Ini lihat, tebal minimal bahan yang dipotong adalah 2 kali pitch gigi dari gergaji. 3 gigi harus selalu berada pada daerah pemotongan. Hal ini diperlukan untuk menghindari agar gigi tidak rontok. Tebal minimalnya, ya, untuk pemeliharaan gergaji. Nah, yang bagian kedua, perhatikan pada waktu pemasangan. Arah gigi harus menghadap ke depan, jangan menghadap ke belakang. Kalau menghadap ke belakang berarti kita menarik, bukan mendorong untuk menggergaji. Maka tekanan untuk pemakanan, menarik dengan mendorong itu akan berbeda. Jika kita menarik, paling seberapa kuat lah atau seberapa besar lah tebal pemakanan dari pemotongan benda kerja yang akan kita lakukan. Nah, yang ketiga, pengencangan tidak membuat sengkang menjadi bengkok. Jangan pula terlalu kencang dan jangan pula terlalu longgar. Kalau terlalu longgar, maka nanti mata gergaji akan mudah patah. Nah, kalau terlalu kencang, sengkang akan menjadi bengkok. Daun gergaji terikat dengan kuat dan aman, ya. Seperlunya, ya, tidak terlalu kencang dan tidak juga terlalu longgar. Setelah digunakan, sengkang gergaji dikendorkan dengan cara mengendorkan mur pengencangnya. Mur pengencangnya itu ada di sudut, ya, di ujung, dikendorkan supaya bisa dikendorkan, dilepas atau diganti mata gergajinya. Kemudian untuk pemotongan yang dianggap presisi atau perlu lurus, penekanan gergaji diatur cukup ringan dan diawali dengan kikir segitiga. Tadi seperti yang Bapak sampaikan di atas, kikir segitiga yang kalau kalian pernah lihat orang mengikir mata gergaji kayu, itu biasanya supaya tajam, dia gunakan kikir segitiga untuk mengasah mata gergajinya. Nah, untuk yang pengerjaan pemotongan yang presisi, maka sebelum kita lakukan dengan gergaji, kita bikin tandanya melalui kikir segitiga tadi dengan menggunakan kikir segitiga. Kemudian untuk cara menggunakan mata bor,
Setelah kita melakukan penggergajian,